Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seakidah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Makna La Ilaha Illallah wa Muqtadaha wa Atharuha fil Fardi wal Mujtama'i, buah karya Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Melanjutkan sesi sebelumnya, bahwasanya menerjemahkan la ilaha illallah dengan penafsiran la hakimiyata illa lillah, tidak ada undang-undang kecuali milik Allah, maka ini adalah penafsiran yang tidak sempurna, ya. Justru ini adalah mengedepankan bagian juz'iyah, memprioritaskan sesuatu yang juz'iyah daripada yang pokok. Sementara yang pokok adalah la ilaha haqqun illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, ya. Jadi kita kedepankan dakwah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, ya, mendekatkan mereka kepada tauhid, ya, mengajak kepada mereka tauhid. Maka apabila masyarakat sudah bertauhid, ya, termasuk jajaran pemerintah kita juga paham tentang tauhid, insyaallah taala untuk menerapkan yang lainnya itu bukan hal perkara yang sulit, ya. Jadi yang pokok dulu yang harus didahulukan, ya. Nanti yang bagian-bagian juz'iyah juga akan mudah untuk dipraktekkan, ya, mudah untuk direalisasikan, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah mendahulukan yang pokok dulu daripada yang juz'iyah. Rasulullah tidak menghukum para sahabat yang masih mabok, para sahabat yang masih membiarkan istrinya membuka aurat, ya. Ayat-ayat tentang hijab belum turun, ayat-ayat larangan, ya, berzina, larangan minum khamar itu belum ada, ya. Allah SWT menurunkan ayat-ayat, menurunkan surat-surat memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan perkara yang pokok dulu, yaitu perkara tauhid. Demikian juga, ya, maka seyogianya kita juga mengikuti manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah, ya, mengutamakan yang pokok dulu, ya, bukan kemudian sebaliknya. Nah, qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala, berkata Syekh Shalih Al Fauzan di halaman 33, walau kana makna la ilaha illallah ma za'imahu haula'i lam yakun bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa bainal musyrikina naza'un, ya. Seandainya makna la ilaha illallah sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang menyimpang, yaitu al-qadiru ala ikhtira, ilah atau Tuhan itu zat yang maha mampu menciptakan segala sesuatu, maka ini adalah penafsiran yang salah, ya. Demikian juga orang yang menafsirkan la hakimiyata illa lillah, tidak ada undang-undang kecuali milik Allah. Seandainya makna seperti itu makna yang dipahami dengan benar oleh kelompok orang-orang yang seperti itu, tentu tidak ada lagi perselisihan antara Rasul dan orang-orang musyrik, ya. Ya, tentu Rasulullah tidak akan memusuhi orang-orang musyrik. Toh mereka sudah meyakini Allah itu pencipta segala sesuatu, ya. Orang-orang musyrik juga paham, ya, bahwasanya membunuh itu harus dibalas dengan bunuh. Mereka juga paham tentang kisos, ya. Orang yang berzina, ya, maka harus dirajam, paham, ya. Mereka juga paham orang yang mencuri harus dipotong tangannya, ya. Maka tentu tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan antara Rasul dan orang-orang musyrik.
kanu yubadiruna ila ijabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebalikannya justru mereka akan segera ya bergegas dengan cepat akan mengikuti apa yang diperintahkan Rasul kepada mereka, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau seandainya idza qala lahum ukirru bi anna Allah wal qadir 'alal ikhtiar. Seandainya yang dimaksud dengan ilah itu adalah sesungguhnya Allah adalah pencipta segala sesuatu, ya, atau aqarru anna Allah mawjud, ya, atau mengikrarkan bahwa Allah itu ada, ya, tentu mereka akan cepat. Nah, karena itu mudah bagi mereka. Kan cuma diperintah untuk mengakui Allah itu pencipta. Kan hanya sekedar diperintahkan oleh Rasul bahwa Allah itu ada. Gampang bagi orang-orang musyrik. Ya, tapi bukan sekedar itu saja. Ada konsekuensi yang berat, ya, yang harus dilakukan oleh orang musyrik, yaitu meninggalkan sembahan kepada selain Allah. Meninggalkan sembahan selain Allah, ya. Au qala lahum, atau ya, kalau seandainya penafsiran la ilaha illallah itu la hakimiyata illa lillah, ya, hakimu ila syariati fid dima wal amwal wal hukuk syakata anil ibadah, ya. Kalau seandainya tafsirannya adalah berhukum kepada syariat, baik itu dalam permasalahan darah, harta, dalam undang-undang, tentu mereka akan diam dari ibadah. Biarkan orang beribadah bebas, ya. Mau meminta syafaat kepada Allah atau meminta syafaat kepada orang yang telah mati, bebas-bebas saja, ya. Menjadikan pohon-pohon Datu Anwat, menjadikan Lata sebagai tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, tentu mereka akan diam kalau makna la ilaha illallah la hakimiyata illa lillah, ya. Karena kenyataannya juga, ya, di abad ini, ya, belum jauh dari kita, ya, ada salah seorang, ya, pendiri gerakan Islam, ya, mendengung-dengungkan tegakkan syariat Islam, ya, justru malah pelakunya melakukan tawaf di kuburan, ya, meyakini Rasulullah itu hadir ke alam dunia, ya. Maka tentu, ya, ini adalah bertentangan, ya, mendahulukan perkara yang juz'iyah, perkara yang parsial, ya, dan meninggalkan perkara yang pokok. Dan ini kenyataan yang ada, ya. Ada seorang tokoh yang memiliki kebiasaan beribadah tawaf di kuburan orang-orang yang telah mati, ya. Dan dia mendengungkan slogan syariat Islam. Ya, artinya meninggalkan yang pokok, ya, mengakhirkan yang pokok, mendahulukan yang parsial, yang juz'iyah. Maka tentu ini adalah kekeliruan yang fatal. Lakinnal qauma wa hum ahlul lisan al-arabi fahimu annahum idza qalu la ilaha illallah faqad aqarru bi butlani ibadatil asnam. Ya, orang Arab kafir Quraisy, mereka adalah orang-orang yang sangat paham bahasa Arab. Ya, mereka dilahirkan di tengah-tengah bahasa Arab yang fasih. Mereka paham betul apa itu makna la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah itu kalau diucapkan itu sama saja mereka bersumpah, mereka mengikrarkan batilnya peribadahan kepada selain Allah, batilnya peribadahan kepada asnam, kepada berhala, kepada benda-benda mati. Wa anna hadhil kalimata laysat mujarrada lafdin la makna lahu. Dan mereka sangat tahu kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan tanpa makna, ya. Walihada nafaru minha wa qalu, sehingga mereka serentak, ya, mereka berpaling, mereka tidak mau ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ya. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau, ya. Jawaban mereka justru malah menentang, yaitu aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad menyuruh kita untuk meninggalkan sesembahan-sembahan yang sudah biasa kita sembah, sesembahan yang banyak, suruh ditinggalkan, hanya dijadikan satu sesembahan saja.
inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah dakwah yang aneh. Ini adalah seruan yang aneh, yang sangat mengherankan, ya, yang di luar kebiasaan, ya, tidak sesuai dengan perilaku, ya, leluhur kami, ya. Maka mereka menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi salah satu, ya, penghalang seseorang itu sulit mendapatkan hidayah tauhid, yaitu masih berkarat, masih tidak mau lepas dengan, ya, tradisi nenek moyang, ya, meskipun itu bertentangan dengan tauhid, ya. Yang penting mempertahankan tradisi leluhur, ya, tidak peduli, ya, bertentangan dengan tauhid, mereka pertahankan. Ini salah satu bentuk penghalang seseorang sulit untuk mendapatkan hidayah tauhid, yaitu memegang teguh tradisi nenek moyang, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima, ya, ilmu, ya, tidak terbuka, ya. Kama qala Allahu anhum, ya, Allah sebutkan juga kisah orang-orang musyrik, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, sesungguhnya dahulu orang-orang musyrik, ya, ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yastakbiruna, mereka justru menyombongkan diri, ya, tidak mau mengucapkan kalimat la ilallah, ya. Bahkan mereka menghina Nabi, ya, mengolok-olok Nabi, menjatuhkan kehormatan Nabi, membunuh karakter Nabi, ya. Apa kalimat mereka? Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnunin, ya. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan, apakah kami benar-benar meninggalkan sesembahan-sesembahan kami gara-gara penyair yang gila ini, ya. Rasulullah diolok-olok, ya, dicemooh, dihina, dibunuh karakternya dengan disebut sebagai syair majnun, penyair yang gila, ya. As-Saffat ayat 35 dan 36. Fa'arafu anna la ilaha illallah taqtadi tarka ibadati ma siwallahi wa ifradullahi bil ibadah, ya. Orang-orang musyrik Mekah, kafir Quraisy, mereka sangat paham bahwasanya la ilaha illallah itu berkonsekuensi meninggalkan peribadahan kepada selain Allah dan hanya mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, ya. Wa annahum law qalu wastamiru ala ibadatil asnam la tanaqadu ma'a anfusihim wa hum ya'nufuna minatanaqudi. Seandainya, ini seandainya, ya. Seandainya pun ini pun tidak terjadi, ya. Tapi seandainya orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy itu mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi terus-menerus mereka tidak meninggalkan sesembahan kepada selain Allah, tentu ucapan mereka itu kontradiksi, berlawanan dengan apa yang mereka ucapkan. Dan orang-orang kafir Quraisy itu mereka terkenal orang yang memandang rendah, sudah janji diingkari, ya, gitu, sudah bersumpah dilanggar sumpahnya, ya'nufuna minat tanakuti, mereka itu memandang rendah, sikap plin-plan. Jadi karakter orang Arab kafir Quraisy, ya, mereka itu memandang rendah, sikap tanakut, ya. Kalau sudah berjanji, ya berusaha untuk ditepati. Kalau sudah bersumpah, ya berusaha untuk ditepati sumpahnya. Dan mereka itu karakternya jauh dari yang seperti itu, ya. Wa ubadul kuburil yauma, beda dengan para penyembah kuburan di zaman now, ya. La ya'nufuna min hadza tanakudi, mereka tidak malu, ya. Mereka tidak memandang rendah sikap tanakut asyani yang sangat buruk, ya. Mereka tidak malu, ya. Antara ucapannya dengan perbuatannya itu dua hal yang berlawanan, tanakut. Fahum yaquluna la ilallah summa yanqudunaha bi ibadatil amwat. Ya, para penyembah kubur
mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian mereka menghancurkan kalimat yang sudah mereka ucapkan, yaitu tetap beribadah kepada para mayat. Wa taqarrubi ilal adrihati, mendekatkan diri kepada adrihah, ya, kepada makam-makam yang dianggap keramat, makam-makam yang dianggap lebih banyak mendatangkan berkah daripada makam biasa, ya. Bi anwa'i minal ibadati, dengan berbagai macam jenis ibadah yang mereka lakukan. Fatabba, maka binasalah mereka menjadi orang yang binasa, melakukan dua hal yang berlawanan. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi di sisi lain mereka menghancurkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Liman kana Abu Jahlin wa Abu Lahabin, ya. Fatabba, ya, mereka celaka, ya. Mereka itu binasa, ya. Karena, ya, Abu Jahal, ya, dan Abu Lahab, ya, mereka lebih rendah daripada Abu Jahal dan Abu Lahab, ya, lebih jelek, ya, lebih hina, ya. Kenapa? Karena Abu Lahab dan Abu Jahal mereka tetap berbuat syirik, ya. Mereka, dua orang ini dan orang-orang yang sejenis Abu Jahal dan Abu Lahab, a'lamu minhu bimakna la ilallah. Mereka paham makna la ilallah, karena pahamnya mereka tidak siap meninggalkan sesembahan selain Allah. Mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, mereka malu, mereka memandang rendah, ya'nufuna minatanakud. Mereka memandang hina kalau ucapan mereka itu berlawanan dengan amaliyah, dengan perbuatan sehari-hari, yaitu suka, ya, menyembah kepada selain Allah, suka meminta syafaat kepada Lata, suka mengkultuskan makam yang dikeramatkan. Mereka malu, ya. Ya, tentunya kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa orang-orang musyrik dahulu itu lebih gentleman daripada orang-orang musyrik di zaman sekarang. Penyembah kubur di zaman sekarang itu lebih hina daripada Abu Lahab dan Abu Jahal, ya. Penyembah kubur, ya, orang yang betul-betul menyembah kubur. Kita tidak sedang menuduh bahwa orang yang datang ke kuburan itu menyembah kubur, tidak, ya. Karena ziarah kubur itu disunahkan, ya, yaitu untuk mengingat kematian, untuk mendoakan penghuni kubur, ya, yang mana dia adalah muslim, ya, berhak untuk didoakan, ya. Yang salah adalah datang ke kuburan meminta kepada penghuni kubur, meminta syafaat kepada penghuni kubur. Maka perbuatan yang seperti ini bertolak belakang dengan ucapan la ilaha illallah. Walhasilu anna man qala hadhil kalimata arifan limaknaha amilan bimuqtadaha dhahiran wa batinan minan nafyi syirki wal isbatil ibadati lillahi ma'al i'tiqadil jazimi lima tadammanathu wal amalu bihi fa huwa muslimu haqqan. Maka kesimpulannya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai memahami maknanya, kemudian diikuti dengan mengamalkan konsekuensinya secara zahir maupun batin, dengan menolak segala bentuk kesyirikan, dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja dengan keyakinan yang kokoh sesuai dengan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, wal amalu bihi, mempraktekkan, mengamalkan kalimat tersebut, maka ia adalah seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang sebenarnya, ya. Kemudian yang kedua, wa man qala wa amana biha wa bimuqtadaha dhahiran min ghairi i'tiqadin, ya, lima dalat alaihi fahuwa al-munafiqu. Orang yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, mengamalkan konsekuensinya, ya, mereka juga ikut sholat berjamaah secara zahir, ya, zahiran, mereka juga ikut jihad bersama Nabi, ya. Para istri mereka juga diperintahkan untuk menutup aurat, ya, mereka juga menunaikan ibadah haji bersama Nabi, ya. Tetapi tidak disertai dengan keyakinan, ya. Mereka menyembunyikan, ya, menyembunyikan jati diri mereka sebenarnya. Mereka itu tidak yakin
maka dia adalah seorang munafik. Ya, di depan Nabi mereka memperlihatkan bahwa mereka adalah muslim, di belakang Nabi mereka berbisik-bisik sesama munafik. Ya, mereka tidak yakin, ya, tidak yakin dengan akhirat, ragu tentang akhirat, ragu tentang balasan. Bahkan mereka memusuhi Nabi, ya, menghancurkan Islam dari dalam. Ya, mereka tidak yakin terhadap kandungan yang ada dalam kalimat Allah, maka ia munafik. Ya. Kemudian yang ketiga, wa man qalaha bilisani wa amala bi khilafiha minasyirki al-munafi laha fahuwa al-musyriku al-mutanakid. Yang ketiga, orang yang mengucapkan kalimat la ilallah, yaitu orang-orang yang hidup di zaman sekarang, ya. Mau mengucapkan kalimat la ilallah tetapi perbuatannya bertentangan dengan kalimat la ilallah, masih melakukan syirik, terutama syirik akbar, ya. Perbuatan syirik akbar, ya, yang menghancurkan kalimat la ilallah, maka ia disebut sebagai al-musyriku al-mutanakid, ya. Musyrik yang plin-plan, ya. Musyrik yang hina, musyrik yang rendah. Ya, orang musyrik dahulu mereka bukan musyrik mutanakid. Ya. Mereka musyrik yang gengsi, ya, memandang rendah sikap tanakut. Tetapi musyrik di zaman sekarang mereka menganggap biasa. Antara amalan itu berlawanan dengan ucapan. Fala budda ma'an nutqi bihadil kalimati min ma'rifati maknaha lianna dzalika wasilatan lil amal, ya. Maka wajib siapapun yang mengucapkan kalimat la ilallah itu harus disertai dengan memahami maknanya, karena itu adalah sarana, itu adalah cara seseorang bisa mengamalkan konsekuensinya. Lil amali bi muqtadaha, ya. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang bersaksi, ya, dengan kebenaran, bersaksi dengan tauhid. Wahum ya'lamuna, dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, orang yang memahami makna la ilallah. Kemudian di halaman 35, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau melanjutkan, wal amal bi muqtadaha, mengamalkan konsekuensi kalimat la ilallah adalah huwa al ibadatullah wal kufru bi ibadati ma siwah wa huwa al ghayatu al maqsudatu min hadhil kalimat. Mengamalkan konsekuensi la ilallah artinya beribadah kepada Allah dan mengkufuri, mengingkari peribadahan kepada selainnya. Inilah tujuan akhir dari kalimat la ilallah. Kemudian beliau menguraikan wa min muqtada la ilallah, di antara tuntutan atau konsekuensi la ilallah qabulu tasyri'illahi fil ibadati wal muamalati wa tahlili wa tahrimi, ya. Konsekuensi seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilallah di antaranya adalah menerima syariat yang datang dari Allah, baik itu di dalam ibadah, muamalah, penetapan halal dan haram, ya. Jadi seluruh ibadah yang datang melalui Rasulnya itu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah, wajib untuk diterima, ya. Dan kebalikannya, ibadah-ibadah yang tidak datang dari Nabi, tidak ada keterangan dari Nabi, jangan diterima, ya. Demikian juga di dalam muamalah, ya. Kita berinteraksi dengan sesama manusia, ya, baik itu berinteraksi di situ mengandung unsur muamalah dalam arti jual beli, ya, bertetangga, kemudian pinjam meminjam, ya, hubungan manusia satu dengan yang lainnya, ya, maka harus mengikuti syariat Allah, ya.
Demikian juga dalam menetapkan halal dan haram. Kalau Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka kita harus menerima syariat bahwa riba itu haram. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa suap, gosok, ya, hasil curang, ya, menipu, ya, ini adalah perkara yang haram, maka kita wajib qabulu tasyri'illah, ya, menerima syariat Allah. Jangan coba-coba untuk menerjang apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian berikutnya warabdu tasyri'i min siwah. Konsekuensinya menolak syariat selain Allah yang bertentangan dengan syariat Allah. Ya. Ya, aturan-aturan, ya, yang bertentangan dengan syariat Allah, maka wajib kita tolak. Qala ta'ala, Allah mengatakan amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah bagi mereka ada tuhan-tuhan selain Allah yang membuat syariat bagi mereka dari agama yang tidak Allah izinkan, ya. Asy-Syura ayat 30 ayat 21. Jadi Allah tidak mengizinkan manusia itu menerima syariat, ya, syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, ya. Fala budda min qabuli tasyri'illah fil ibadah wal muamalah wal hukmi bainan nasi, ya. Jadi wajib secara totalitas menerima syariat Allah dalam perkara ibadah, muamalah, dalam memutuskan hukum antara manusia, fi makhtalafu fihi, terhadap apa yang mereka perselisihkan, bil ahwali syakhsiyah wa ghairiha, dalam urusan-urusan personal antar satu dengan yang lainnya, ya. Di dalam berorganisasi, yang menjadi syariat Allah adalah musyawarah. Tidak boleh seseorang itu mentang-mentang dia ketua, mentang-mentang dia pendiri, memutuskan, ya, organisasi, keputusan organisasi tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak dengan musyawarah, ya. Maka tentu ini adalah belum melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah, yang memutuskan sendiri, sehingga banyak pihak lain yang dirugikan secara materi ataupun secara moral, ya. Merendahkan orang lain, ya, yang memutuskan sendiri tanpa melalui syariat Allah, yaitu musyawarah, ya. Maka tentunya kezaliman, ya, atau ya berani menerjang sesuatu yang diharamkan, ya. Tujuannya ingin mendirikan masjid, mendirikan Islamic Center dengan cara, ya, berbuat curang, ya, membawa aset yang bukan hak wewenangnya, ya, mendirikan rumah ibadah di atas tanah dengan modal hasil curang, ya, bukan hasil keputusan bulat musyawarah, tapi keputusan sepihak, ya, curang dia, ya, sama dengan gosop, ya. Wa ma'na dzalika rabdu jami'il bid'i wal khurafati. Demikian juga konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, yaitu menolak segala bentuk jenis kebid'ahan, ya. Kita sudah banyak ulama-ulama yang menjelaskan tentang bid'ah, ya, baik dari buku yang tipis ataupun buku yang tebal, ya. Kita sudah punya para ulama yang menjelaskan. Apabila para ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa itu bid'ah, sepakat para ulama perbuatan itu bid'ah, maka kita wajib menerima, ya, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, mereka pewaris para nabi. Demikian juga khurafat, keyakinan-keyakinan yang tanpa ada dalil. Para ulama sudah menjelaskan bahwa itu khurafat, maka wajib kita tolak. Karena itu adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, allati yabtadi'uha wa yurawijuha syayatin, ya. Yang mana biasanya perbuatan-perbuatan bid'ah, keyakinan-keyakinan khurafat, ya, justru disebarluaskan oleh setan-setan. Jadi setan itu sangat senang kalau kebid'ahan dan khurafat itu, ya, laris, ya, banyak diminati, banyak
diamalkan oleh orang-orang Islam. Setan itu sangat senang. Ya. Syayatinul insi wal jinni, dan setan yang dimaksud adalah setan itu bisa berupa manusia ataupun jin. Ya, jadi orang yang menyebarkan kebid'ahan dia adalah setan dari bangsa jin. Orang yang menyebarkan khurafat dia adalah setan dari bangsa jin. Ya. Kebid'ahan di dalam ibadah, ya. Wa man taqabbala syai'an, dan siapapun yang menerima ibadah, ya, khurafat, ya, dia menerima, ya, min dalika fahuwa musyrikun, maka ia bisa jatuh kepada kesyirikan, ia bisa jatuh sebagai seorang musyrik. Sudah dijelaskan ini bid'ah, para ulama sepakat. Ia menerima bid'ah itu sebagai bagian dari syariat, maka ia bisa jatuh sebagai orang yang musyrik. Berdasarkan ayat surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah pantas bagi mereka tuhan-tuhan yang membuat syariat untuk mereka dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Secara tersirat, Allah sangat membenci, ya, Allah sangat murka orang yang mengambil syariat selain Allah, termasuk kebid'ahan di dalam perkara agama. Ya. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surat Al-An'am 121, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Apabila mereka mentaati siapa? Mentaati mereka yang suka membuat kebid'ahan, yang membuat keyakinan khurafat, mereka mentaati, innakum lamusyrikun. Sungguh kalian benar-benar akan menjadi orang-orang musyrik. Ya. Jadi nggak main-main, ya. Menghalalkan bid'ah, membolehkan bid'ah, ini bisa jatuh sebagai orang musyrik. Bahkan ditambahkan dengan lam taukid, la, benar-benar menjadi orang-orang musyrik. Ya. Makanya para ulama tidak ada basa-basi, tidak ada toleransi dalam perkara bid'ah. Ya. Bid'ah yang disepakati, ya, bukan bid'ah yang masih diperselisihkan. Bid'ah yang disepakati. Ya, disepakati oleh siapa? Ulama Ahlus Sunnah tentunya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, ini juga ayat yang sama, semakna dengan ayat yang sebelumnya. Ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta, rahib-rahib, ya, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Wa fil hadis sahih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ala hadil ayata ala Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat surat At-Taubah 31 ini, Nabi membacakan ayat ini di hadapan sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa maksud ayat ini? Lasna na'buduhum, kami merasa dulu nggak pernah nyembah pendeta, nggak pernah nyembah rahib, gitu ya. Jadi apa yang di pikiran Adi bin Hatim itu, yang namanya menyembah itu sujud, gitu ya. Sujud kepada pendeta, sujud kepada rahib, kepada pastor, gitu ya. Atau sujud kepada tokoh agama, sujud kepada ustadz, ya. Sujud kepada kiai, sujud kepada habib. Kami nggak pernah melakukan seperti itu, ya Rasul. Lalu Rasulullah menjelaskan, bukan itu maksudnya. Alaysa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimunahu. Qala bala. Ya. Apakah kamu dahulu menghalalkan, menyetujui, ya, tokoh-tokoh agama, menyetujui pendeta, menyetujui rahib, menyetujui kiai, menyetujui ustadz, ya, di dalam menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah, kalian pun ikut-ikutan menyetujuinya, menghalalkannya, mengiyakannya. Demikian juga kalian mengharamkan, menyetujui pengharaman ustadz kalian, kiai kalian, pendeta kalian, rahib kalian, tokoh agama kalian, ya. Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah, kalian ikut-ikutan mengharamkannya. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu baru paham. Bala, oh kalau begitu iya ya Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, fatilka ibadatum, itulah bentuk ibadah kalian kepada tokoh-tokoh agama. Ya, kalian ikut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah,
ya, dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan Imam Tirmidzi. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Ya, itu adalah datangnya dari saya pribadi dan dari setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.